Kolam renang bukan tembok biasa. Salah orang, airnya jadi masalah. Tukang sipil bisa ngecor, bisa pasang keramik. Tapi apa bisa buat sistem kolam? Halo Sobat Universal Pool Fiberglass semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan lancar aktivitasnya ya. Sobat Universal, ada satu hal yang sering banget kami temui di lapangan. Banyak kolam renang yang pengerjaannya diserahkan ke pemborong rumah. Dan sebenarnya, itu bukan sesuatu yang dilarang. Silakan saja, selama memang dikerjakan dengan benar. Apalagi kalau bisa dapat harga lebih murah. Siapa sih di sini yang nggak mau murah, ya kan? Tapi yang perlu dipahami, kolam renang itu bukan sekadar ngecor dan pasang keramik. Di dalamnya ada sistem sirkulasi air, sistem filtrasi, jalur pipa, hingga perhitungan tekanan air yang kalau salah, efeknya bisa jangka panjang. Nah, di video kali ini, kita akan bahas pelan-pelan apa saja yang perlu diperhatikan kalau kolam renang dikerjakan oleh pemborong rumah dan di mana peran penting kontraktor kolam renang sebenarnya. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai ya, biar nggak salah langkah di kemudian hari. Nah, jadi di sini kami sampaikan murni berdasarkan pendapat dan pengalaman kami di lapangan. Bukan bermaksud menyudutkan siapapun. Karena faktanya, kebanyakan tukang sipil, tidak semuanya tapi kebanyakan, memang belum tentu paham sistem kolam renang. Mulai dari apa itu skimmer box, fungsi inlet, peran main drain, bahkan sampai jalur backwash, waste, dan rinse di sistem filter. Padahal, kolam renang konvensional itu bukan cuma bikin bak beton, dicor, lalu ditempel keramik. Kalau hanya seperti itu, kolamnya mungkin jadi, tapi sistemnya belum tentu bekerja dengan benar. Bahkan sering kejadian di lapangan, peralatan kolam renang sudah dibelikan, tapi ternyata ada alat yang nggak dipasang. Atau ada juga kasus lain, pompa dan filter terpasang, tapi settingnya nggak sesuai, debit air tidak seimbang, sirkulasi nggak maksimal, yang akhirnya bikin air cepat keruh, boros listrik, bahkan bikin peralatan cepat rusak. Jadi yang perlu dipahami, kolam renang itu adalah gabungan antara konstruksi dan sistem air. Kalau salah satu saja tidak benar, yang muncul bukan cuma masalah kecil, tapi bisa jadi masalah jangka panjang. Faktanya di lapangan, kebanyakan owner memang menginginkan harga yang lebih murah. Akhirnya bertanya ke mandor bangunan rumah, lalu diteruskan ke tukang sipil. Di sisi lain, tukangnya pun sering merasa, ini kan cuma air berputar, sama saja kayak akuarium, ada sirkulasi. Akhirnya mereka berani mengerjakan kolam renang. Padahal perlu digarisbawahi, ini kolam renang, tempat orang berenang, bukan kolam ikan. Sistemnya jelas berbeda, cara penanganan airnya juga berbeda, mulai dari standar kebersihan, keamanan, hingga kenyamanan pengguna. Air kolam renang harus aman untuk kulit, mata, dan pernafasan. Ada takaran bahan kimia, ada proses filtrasi yang benar, dan ada standar sirkulasi yang harus terpenuhi. Jadi tidak bisa disamakan dengan akuarium atau kolam ikan yang fokusnya hanya air muter dan kelihatan jernih. Kalau sistemnya disamakan, yang terlihat mungkin awalnya baik-baik saja, tapi dalam jangka waktu tertentu, masalah akan mulai muncul satu persatu. Makanya, sebelum membangun kolam renang, penting banget memahami bahwa kolam renang itu punya sistem khusus dan tidak bisa diperlakukan seperti bangunan atau kolam biasa. Perlu juga kami beritahukan, sebelum kolam renang dicor, sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing itu wajib sudah masuk. Semua ini tergantung dari sistem kolam yang dipakai. Apakah skimmer system atau overflow system? Karena dari situlah jalur pipa, titik inlet, main drain, sampai posisi skimmer box ditentukan. Dan yang sering terlewat, skimmer box itu wajib sudah terpasang dan ikut dicor dari awal. Jangan sampai lupa atau malah dianggap nanti saja. Karena yang sering terjadi, kolam sudah jadi, keramik sudah terpasang, baru owner menghubungi kami dan bertanya, "Pak, ini alat apa ya? Kemarin saya beli, tapi katanya nggak perlu." Nah, disitulah masalahnya mulai muncul. Belum lagi soal waterproofing. Banyak yang berpikir, sudah di waterproofing 3-4 lapis, terus dipasang keramik, pasti aman, nggak bocor. Padahal kalau tukangnya tidak telaten, tidak tahu takaran, waktu pengeringan, dan metode aplikasinya, saat tes rendam, air kolam tetap bisa rembes.
Karena waterproofing itu bukan cuma soal banyaknya lapisan, tapi soal cara dan sistem pengerjaannya. Jadi jangan lakukan hal seperti itu ya Mas. Jangan sampai kolamnya jadi, tapi masalahnya justru muncul setelahnya. Sebenarnya, dari proses tes rendam saja, sudah bisa kelihatan apakah kolam itu bocor atau tidak. Kalau sistem dan waterproofingnya benar, air akan stabil, tidak turun, dan tidak ada rembesan di dinding maupun lantai kolam. Tapi kalau dari awal pengerjaannya asal, di tahap tes rendam inilah masalah mulai kelihatan. Lalu satu hal lagi yang sering dianggap sepele, yaitu pemasangan keramik kolam renang. Keramik kolam renang itu tidak bisa dipasang seperti keramik rumah biasa. Wajib ada tambahan lem pengeras di campuran semen, supaya daya rekatnya lebih kuat. Karena keramik kolam renang setiap hari terendam air, terpapar chemical kolam renang, dan mengalami tekanan air secara terus-menerus. Kalau campurannya asal, keramik memang terlihat rapi di awal, tapi dalam beberapa waktu bisa copot, ngelotok, atau terangkat. Begitu juga dengan pengacian atau pengenatan. Itu tidak boleh asal isi nut saja. Kami menggunakan campuran lem khusus supaya nut tidak mudah rapuh, tidak mudah lepas, dan lebih tahan terhadap chemical kolam renang. Jadi, sekali lagi, kolam renang itu bukan sekedar bangunan, tapi sistem yang harus dikerjakan dengan benar dari awal. Setelah semua aksesoris kolam terpasang, mulai dari inlet, main drain, dan termasuk juga lampu kolam renang kalau memang ada, barulah tahap perapihan dilakukan. Lantai dan dinding kolam dibersihkan secara menyeluruh. Sisa semen, debu, dan kotoran harus benar-benar hilang, karena ini sangat berpengaruh ke kualitas air saat kolam mulai diisi. Setelah itu, barulah masuk ke tahap persiapan sistem filtrasi. Pasir filter dimasukkan ke dalam tabung filter sesuai spesifikasi. Mesin pompa dipasang, beserta semua peralatan pendukung lainnya. Dan di tahap ini juga harus dipastikan, apakah ada peralatan tambahan yang memang diminta oleh owner, misalnya seperti water heater, chlorinator, atau sistem tambahan seperti lampu ultraviolet, ozon, atau UV system. Semua itu harus terpasang dan siap berfungsi sejak awal, bukan setelah kolam terlanjur diisi air. Kalau semua peralatan sudah terpasang dengan benar, sistem sudah dicek, dan kondisi kolam sudah benar-benar bersih, barulah dilakukan proses pengisian air. Karena pengisian air ini bukan sekedar mengisi, tapi merupakan awal dari uji sistem kolam renang secara keseluruhan. Kalau dari awal sudah benar, perawatan kedepannya akan jauh lebih mudah dan aman. Setelah air kolam terisi penuh, tahapan berikutnya adalah proses shock treatment. Shock treatment ini memang diperlukan. Tujuannya untuk mensterilkan air awal, menghilangkan bakteri, kuman, dan sisa-sisa kontaminasi dari proses pekerjaan sebelumnya. Selain itu, ada juga tahap yang tidak kalah penting, yaitu vakum endapan debu. Debu halus sisa pekerjaan biasanya masih menempel di lantai kolam, dan kalau tidak dibersihkan dengan benar, air akan cepat keruh meskipun sistem filtrasi sudah jalan. Nah, disinilah peran edukasi ke owner menjadi sangat penting. Owner perlu tahu bagaimana cara menggunakan alat kebersihan kolam renang, mulai dari pemasangan selang vakum, cara melakukan vakum yang benar, dan yang paling sering ditanyakan, vakum itu disambungkan kemana? Tidak hanya itu, kami juga memberikan tutorial penggunaan filter kolam renang, mulai dari pemakaian sehari-hari sampai proses backwash, waste, dan rinse. Apa fungsi masing-masingnya? Kapan harus dilakukan? Dan bagaimana urutannya supaya filter tetap awet dan hasil penyaringan air tetap maksimal. Karena kolam renang yang baik bukan hanya soal bangunan dan alat yang terpasang, tapi juga soal pemahaman penggunanya. Kalau sistemnya sudah benar dan pengoperasiannya juga dipahami, kolam renang akan lebih awet, air lebih jernih, dan perawatannya pun jadi jauh lebih mudah. Jadi, seperti inilah tahapan pembuatan kolam renang yang benar. Setiap prosesnya saling berkaitan, dan masing-masing bidang memang punya keahliannya masing-masing. Boleh saja, kalau para calon owner ingin mencari harga yang lebih murah, itu hal yang wajar. Tapi perlu diingat, harga biasanya sebanding dengan kualitas yang didapatkan. Sebuah kolam renang bisa bagus dan awet kalau dikerjakan oleh orang yang sudah berpengalaman, bukan hanya sekedar tahu, apalagi cuma coba-coba. Karena kalau salah dari awal,
yang terjadi justru 2 kali kerja dan 2 kali keluar dana. Awalnya ingin hemat, ujung-ujungnya malah jadi lebih mahal. Makanya, carilah kontraktor kolam renang yang benar-benar paham dan mengerti sistemnya. Bukan hanya yang sekedar punya satu prestasi, tapi minim pengalaman di lapangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan tuliskan di kolom komentar kalau masih ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan. Sampai jumpa di video Universal Pool Fiberglass berikutnya.